Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya atas nama Nanda Soekarno Wijaya dengan NPM 206111170154 3E, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura. Hadirnya saya di sini, saya ingin menjelaskan final project dari mata kuliah yaitu Jaringan Komputer atau JARCOM. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu urutan kabel strike dan cross, fungsi dari keduanya. Yang kedua, konfigurasi routing perangkat jaringan komputer. Yang ketiga, instalisasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Yang keempat, jenis-jenis keamanan nirkabel. Dan yang terakhir, kelima, macam-macam sistem informasi. Di sini pertama itu ada namanya urutan kabel straight and cross. Nah, sini ada pertama itu ada yang namanya kabel straight. Langkah awal dari kabel straight itu putih oranye, lalu disusul dengan oranye, putih hijau, lalu disusul dengan biru, putih biru, lalu disusul dengan hijau, putih coklat, lalu disusul dengan coklat. Ini urutan kabel straight, dan yang di bawahnya itu putih hijau, hijau, putih oranye, biru, biru putih, oranye, coklat putih, coklat. Dan selanjutnya itu ada yang namanya kabel cross. Ya, ini kita bisa lihat crossover rating width, yaitu dari konektor 1 putih orange disusul ke putih hijau, sambung ke konektor 1. Lalu disusul lagi dari dua ini konektor 2 disusul ke konektor 2 hijau. Lalu konektor 3 putih hijau disusul dengan konektor 1 putih hijau. Lalu konektor 4 biru disambungkan dengan konektor putih coklat. Lalu dengan selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini. Langkah selanjutnya itu fungsi straight dan kabel cross dan cross. Nah, fungsi kabel straight itu satu, menghubungkan komputer ke port biasanya di switch. Yang kedua itu menghubungkan komputer ke port LAN modern cable atau DSL. 3, menghubungkan port WAN. WAN itu Word Area Networking, dan router ke port LAN Local Area Network Modem Cable atau DSL. 4, menghubungkan ke port LAN router ke port uplink di switch. 5, menghubungkan dua hub atau switch dengan salah satu hub atau switch menggunakan port uplink dan yang lainnya menggunakan port biasa. Lalu setelah itu ada fungsi kabel cross. Fungsi kabel cross yang pertama itu menghubungkan dua buah komputer secara langsung. Dua itu menghubungkan dua buah hub atau switch menggunakan port. Biasanya di antara keduanya hub atau switch. 3 ini menghubungkan komputer ke port uplink switch. Dan yang terakhir itu keempat, menghubungkan port LAN Local Area Network router ke port biasa di hub atau switch. Lalu kita masuk ke langkah kedua, yang nantinya ada penjelasan tentang praktikum di sininya. Itu pembahasannya kedua itu ada konfigurasi routing perangkat jaringan komputer. Mungkin langkah awal saya akan menjelaskan materi apa itu routing IP. Routing adalah proses pengiriman data dari satu host ke dalam satu network ke host dalam network yang lainnya melalui satu router. Agar router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket-paket ke alamat yang dituju dengan menggunakan jalur terbaik, router menggunakan peta atau tabel routing. Tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang satu dengan router lainnya bisa berkomunikasi. Lalu yang kedua itu ada jenis-jenis routing. Jenis-jenis routing di sini dijelaskan ada 3, yaitu static routing, default routing, dynamic routing. Nah, yang nanti saya jelaskan atau yang saya praktekkan itu menggunakan satu, static routing. Oke, mungkin bisa langsung aja kita praktikum. Oke, di sini saya akan menjelaskan praktikum kedua, yaitu mengkonfigurasi routing IP. Bisa dilihat di sini teman-teman, saya sudah menyiapkan beberapa alat
yang nantinya saya akan konfigurasi dan nyambung satu sama lain. Itu saya pakai kabel ini untuk menyambungkan 01 ke router, dari switch ke router, lalu dari router ke switch. PC0 Ethernet ke switch 11, lalu dari PC2 Ethernet 0 ke switch Ethernet 2 ini 1, PC0 ke Ethernet switch 11, net PC0 Ethernet ke switch 21. Nah, di sini bisa kita lihat di PC2 dan PC3, PC0, PC1, di sini masih ada kuning. Nah, ini kita tunggu hijau. Nah, seperti ini. Sembari kita nunggu, sembari kita mengkonfigurasi juga. Sini ada ini, terus kita buka ini ya. Apa sih namanya? Nah, ini. Kita config, lalu ke flash internet. Kita on kan. Kita masuk ke IP address, kita buat IP address 92.168.1.1. Lalu kita buat flash internet buat switch kedua, kita on kan 192.168.2.1. Nah, ini sudah terhubung satu sama lain ya. Bisa kita lihat, tinggal nunggu ini hijau, maka nantinya akan terhubung. Nah, biar kita nggak lupa nih, mana aja sih router-routernya atau IP yang sudah dikonfigurasi. Mari kita ini tulis 192.168.1.1, lalu di sini 192.168.2.1. Ini bisa dilihat. Nah, ini udah dikonfigurasi yang nantinya kita buat masukkan ke IP ini. Nah, kita buat IP address-nya di PC0. Desktop IP konfigurasi 192.168.1.2. Yang berbeda hanya belakangnya saja, subnet mask-nya sudah otomatis. Ini kita lihat tadi yang di router, dan DNS ininya sama. Nah, seperti ini. Oke, lalu ke PC1. Itu 192.168.3. 192.168. Nah, ini seperti ini. Cara kita mengkonfigurasi IP address hanya seperti itu. Jadi berpatokan pada IP yang sudah terhubung ke router. Nah, agar mempermudah kita, IP mana saja yang sudah kita konfigurasi, maka kita catat di sini. 92.168.2.2, 92.168.1.3. Oke, ini kan sudah nih. Oke, maka kita coba tes ping ya. Tes pingnya mudah, tidak usah pakai command prompt. Untuk mempermudah kita bisa pencet P, lalu kita pencet ke PC0 ke PC1. Nah, bacaan successful. Ini berarti sudah berhasil, PC0 ke router. Nah, successful. Ini sudah berhasil. Lalu langkah selanjutnya kita sekarang konfigurasi ke PC sebelah kanan. Itu di desktop. IP konfigurasi 192.168.1.2.1. Sorry, sudah kepake 192.168.1.2.2. 192.168.2.1. Nah, ini sudah kita konfigurasi IP-nya di PC3, lalu selanjutnya PC2. IP konfigurasi 192.168.2.3. 168.2.1, 168.2.3. 168.2.1. 168.2.3. 168.2.1. 168.2.1. 168.2.2. 168.2.3. 168.2.1. 168.2.2. 168.2.3. 168.2.4. 168.2.5. 168.2.6. 168.2.7. 168.2.8. 168.2.9. 168.2.10. 168.2.11. 168.2.12. 168.2.13. 168.2.14. 168.2.15. 168.2.16. 168.2.17. 168.2.18. 168.2.19. 168.2.20. 168.2.21. 168.2.22. 168.2.23. 168.2.24. 168.2.25. 168.2.26. 168.2.27. 168.2.28. 168.2.29. 168.2.30. 168.2.31. 168.2.32. 168.2.33. 168.2.34. 168.2.35. 168.2.36. 168.2.37. 168.2.38. 168.2.39. 168.2.40.
Nah, ini salah satu contoh yang udah kita konfigurasi. Nah, kan ini udah nih. Kalau udah konfigurasi kita tandakan, maka dari itu kita tandakan ini titik 3 ya 3 ya, ini 2 loh. Titik 2. Nah, ini. Seperti ini teman-teman. Nah, ini salah satu tanda yang dimana IP sudah dikonfigurasi. Setelah itu kita coba pin ya dari masing-masing laptop. PC 2 ke 3, bacanya successful, 3 ke router, successful, lalu PC 3 ke 0, successful juga, PC 3 ke 1, sukses. Oh, masih progres, mas. Salah. Baca lagi, successful. Sekali lagi, successful. Nah, oke, setelah itu ada kesimpulan dari penjelasan tadi ketika saya menjelaskan tentang praktikum yang kedua, itu konfigurasi jaringan komputer. Di sini ada kesimpulannya, itu untuk menghubungkan jaringan yang beda segmen ataupun beda kelas IP address digunakan sebuah perangkat yang disebut router. Jadi ketika ingin menghubungkan salah satu IP address ke IP lainnya, itu menggunakan salah satu alat, yaitu yang disebut router. Yang kedua, routing IP adalah proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network lainnya melalui suatu router. Agar router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket-paket ke alamat yang dituju dengan jalur terbaik, router menggunakan peta atau table routing. Table routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang sehingga router yang satu dengan router lainnya bisa dikomunikasi. Jadi, ketika IP address ingin mengirimkan datanya, itu bisa digunakan melalui network yang disebut router. Dan itu satu jalur terbaik. Dan yang ketiga itu static routing. Static routing adalah pembuatan dan pengupdatean routing table secara manual. Static routing tidak akan mengubah informasi yang ada pada table routing secara otomatis, sehingga harus melakukan mengubah secara manual apabila jaringan dua. Jadi ketika ingin menghubungkan satu IP ke IP lainnya, di sini dibutuhkan static routing untuk yang namanya itu men-setting atau mengupdate masing-masing dari IP address masing-masing dari PC 0, PC 1, PC 3, PC 4 yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu langkah selanjutnya di sini nomor 3 itu instalisasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Di sini mungkin nanti ada teori praktikum, tapi saya mungkin jelaskan dulu teorinya terlebih dahulu. Di sini ada pengertian jaringan kabel. Apa sih jaringan kabel itu? Jaringan kabel merupakan jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Kondisi jaringan atau network menggunakan kabel jaringan yang dinilai lebih stabil dan lebih tahan terhadap cuaca. Hal ini tentu disebabkan karena sifat dari kabel itu sendiri yang memiliki jalur sendiri dalam jaringan. Lalu ada jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jaringan nirkabel wireless, jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, mikro, sampai inframerah untuk melakukan proses transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi, jaringan nirkabel ini bisa kita sebut yaitu WiFi, karena WiFi tidak menggunakan kabel. Oke, mungkin kita langsung saja mulai praktikumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari praktikum nomor 3, yaitu instalisasi jaringan nirkabel. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah menyediakan beberapa tools yang nantinya akan bisa saling terhubung, yaitu ada 2 PC, 1 switch, 1 access point. Access point ini fungsinya untuk menghubungkan smartphone dan laptop. Switch ini yang nantinya akan menghubungkan PC 0, PC 1, dan ke access point, lalu juga ke server. Oke, langsung saja kita mulai. Langkah awal dari pertama itu kita ke laptop. Kita matikan dulu ini kuningnya. Lalu kita buang ininya. Kita di sini menggunakan PT Laptop NW.
Kenapa kita pakai ini? Karena nantinya ini untuk terhubung ke access point. Nah, bisa dilihat terhubung kan. Setelah itu kita menggunakan kabel. Kabel yang ada untuk terhubung satu sama lain. 01 satu ke ini port 0, lalu isi 0 ke ini 21, lalu ini ke ini. Oke, cara cukup kita dekatkan terlebih dahulu agar tidak jauh-jauhan. Nah, ini masih belum hijau ya, masih sabar, kita harus nunggu sampai ininya hijau agar terhubung. Nah, ini sudah hijau, maka dari itu kita harus terlebih dahulu men-setting server di desktop, lalu IP configuration. Di sini kita setting itu 192.168.10.1. Nah, ini udah di setting, lalu kita silang saja. Lalu kita menuju ke DHCP. Kita on kan. Satu, kita save. Nah, kenapa kita hubungkan DHCP? DHCP ini yang nantinya akan menghubungkan ke beberapa laptop, gadget PC0 dan PC1 yang nantinya akan terhubung satu sama lain dengan secara otomatis IP-nya sudah disetting di server ini. Makanya kita harus menggunakan DHCP. Lalu kita silang saja. Lalu langkah awal kita lihat di laptop. Ini dulu kita tandakan dulu bahwasanya ini sudah kita setting di laptop. Nah, sudah di setting, sudah ada. Sebentar. Nah, sudah successful ya. Maka dari itu kita coba kita tandakan agar kita tahu mana aja nih yang sudah benar-benar terhubung ke server dan sudah terbuat menjadi IP address. Nah, ini udah saya tandakan yang sudah terhubung ke IP address. Kita coba ping pun masih bisa nggak? Oh, sudah sukses. Sudah terhubung satu sama lain. Coba ke server, successful ya. Setelah coba lagi ke server, successful. Ini sudah terhubung satu sama lain di laptop dan di smartphone. Langkah selanjutnya kita mudah, kita hubungkan ke PC0 saja dengan klik desktop terus ke IP configuration karena kita tadi sudah saya jelaskan ya. Sudah kita menggunakan secara otomatis yaitu menggunakan DHCP, jadi kita tinggal klik saja di DHCP. Maka nanti otomatis dia akan merequest nih. Otomatis akan menerima IP yang tadi sudah dibentuk ke server. Kita silang, kita pencet lagi sama metodenya DHCP. Kita tunggu. Nah, ini sudah terbentuk ya IP-nya di masing-masing PC. Kita tulis saja agar kita tahu mana aja yang sudah memiliki IP address. Nah, setelah itu kita mulai setahu nih mana aja yang sudah terhubung ke IP address server. Kita ini kan successful. Ini successful. Successful. Kita coba successful. Successful. Dan successful. Nah, ini sudah kita lihat. Saya kenapa menggunakan P karena menurut saya sudah praktis ya dan mudah juga. Jadi saya nggak harus buka command prompt dan saya mengklik ping. Itu sama aja. Cuman ini saya agak lumayan rumit, bukan rumit sih, agak lumayan lama. Ini hasilnya sama aja kayak gini. Ini ibaratnya ngeping. Nah, ngeping mudah di paket tracer itu hanya ngeklik P, lalu kita hubungkan ke sama lain dan
ini sudah muncul dari bacaan sukses. Oke, di sini adalah kesimpulan dari tadi yang sudah saya jelaskan ketika teori praktikum pada soal nomor 3, yaitu menghubungkan jaringan nirkabel. Jadi teman-teman udah lihat ya, gimana saya menyambungkan pakai DNS server, lalu ke switch, lalu ke laptop, gadget, dan PC. Kesimpulan, untuk mendapatkan alamat IP atau setting IP address secara otomatis oleh network digunakan suatu layanan atau fungsi yang bernama DHCP Domain Control Protocol. Jadi ketika ingin menyeting IP atau setting IP address yang secara otomatis itu dibutuhkan DHCP yang nantinya yang berarti tadi yang sudah saya jelaskan di praktikum. Lalu ada namanya Dynamic Host Configuration Protocol atau yang sering disingkat DHCP, merupakan protokol client server yang digunakan untuk memberikan alamat IP kepada komputer klien atau perangkat jaringan secara otomatis. Alasannya mengapa banyak yang menerapkan DHCP adalah kemudahannya dalam pemberian alamat IP kepada komputer klien atau perangkat jaringan walau dalam jumlah banyak secara otomatis, jadi kita tidak perlu memberikan alamat IP secara manual kepada setiap komputer satu persatu. Jadi maksudnya di sini tadi kita lihat walaupun ada banyak ada banyak sambungan atau banyak PC, itu kalau sudah menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol itu sudah secara otomatis, maka banyak orang-orang menggunakan DHCP yang bisa memudahkan mereka dalam mengatasi masalah-masalah ketika menyambungkan ke DNS server. Lalu pada soal nomor 4 yaitu jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis ya. Yaitu yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang jenis jaringan nirkabel web, yaitu Wired Equivalent Frequency. Wired Equivalent Frequency atau Shared Key Authentication adalah security atau metode keamanan untuk jaringan wireless yang merupakan metode standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada wireless. Jadi ketika enkripsi pertama pada keamanan itu yaitu web. Salah satu metode keamanan untuk jaringan wireless. Itu ada pun juga fungsi web ini dapat digunakan untuk verifikasi identitas pada authentication. Web dapat digunakan untuk data enkripsi. Jadi fungsi web ini nggak cuma keamanan enkripsi saja, ternyata juga bisa digunakan untuk data enkripsi. Lalu selanjutnya itu ada WPA, Wi-Fi Protect Access. Jadi dari keamanan jaringan nirkabel ini ada metode pengamanan dengan WPA. Ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem sebelumnya yaitu web. Para peneliti menemukan banyak celah dengan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan web. Jadi penelitian ini menemukan yang lebih bagus dari metode sebelumnya yaitu WPA. Nah, ada pun juga kelebihan dari WPA itu meningkatkan enkripsi data dengan teknik Temporal Key Integrity Protocol atau yang disingkat TKIP. Jadi di sisi lain, yang lain kan sebelumnya itu kan dari web ini kan sama juga menggunakan metode keamanan enkripsi. Nah, WPA ini lebih lebih tinggi tingkatannya dari web ini. Nah, kelemahan dari WPA ini proses kalkulasi enkripsi atau dekripsi yang lebih lama dan data overload yang lebih besar. Jadi kelemahan dari WPA ini walaupun tingkatannya lebih besar dari web, itu proses dari enkripsi dan deskripsinya itu lebih lama dari web ini. Lalu selanjutnya ada WPA atau PSK, Wi-Fi Protected Ancient Pre-Shared Key. WPA PSK adalah security terbaru untuk wireless dan lebih bagus dari web dan WPA PSK. Dalam WPA 2 PSK ada dua jenis algoritma, yaitu algoritma Advanced Encryption Standard atau yang disingkat AES dan algoritma Temporal Key Integrity Protocol TKIP.
Jadi WPA PSK ini lebih bagus dari sebelumnya. Nah kan tadi kan bisa kita lihat algoritma ini ada dua algoritma nih, dua algoritma gabungan, yaitu Advanced Encryption Standard atau singkat AES dan algoritma Temporal Key Integrated Protocol TKIP yang tadi digunakan oleh WPA. Lalu selanjutnya ada WPA2. WPA2 adalah sertifikasi produk yang tersedia lewat Wi-Fi Alliance. Sertifikasi tersebut hanya menyatakan bahwa peralatan wireless yang kompatibel dengan standar IEEE 802.11i. Nah, tujuan dari sertifikasi tersebut adalah mendukung wajib tambahan fitur keamanan standar IEEE 802.11i yang tidak sudah termasuk untuk produk-produk yang mendukung WPA. Jadi WPA2 ini adalah salah satu platform atau media yang menyediakan sertifikasi produk yang lewat Wi-Fi Alliance. Nah, sertifikat tersebut hanya menyatakan bahwa peralatan wireless yang kompatibel saja yang akan mendapatkan standar IEEE 802.11i. Lalu selanjutnya ada MAC filter. Apa sih itu MAC filter? MAC address filtering menggunakan metode filtering untuk membatasi hak akses setiap MAC address yang bersangkutan. Hampir setiap saat wireless access point maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC filtering. MAC filtering ini juga merupakan metode sistem keamanan yang baik dan well karena peka terhadap sesama jenis gangguan seperti pencurian PCC card dalam MAC filter dari suatu access point sniffing terhadap WLAN. Nah, MAC filter fungsinya untuk menseleksi komputer mana yang boleh masuk dalam jaringan berdasarkan MAC address. Nah, kelemahan dari MAC filter. Jadi, maksud dari sini tuh MAC filter ini salah satu yang sudah dikembangkan dan juga lebih bagus dari sebelum-sebelumnya keamanan dari kabel. Nah, bisa dilihat di sini dia bisa menepis yaitu point sniffing terhadap WLAN dan juga bisa menseleksi komputer mana aja nih yang bisa masuk ke MAC address dia. Nah, ada juga di sisi lain ada kelemahan dari MAC filter. MAC filter itu kelemahannya MAC address bisa diketahui dengan software cache MAC. Jadi attack-nya MAC filter itu menggunakan cache MAC, yaitu menyembunyikan SSID. SSID disembunyikan dengan maksud agar hanya dapat mengetahui memiliki hak akses SSID yang dapat terhubung ke jaringan tertentu. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena SSID tidak dapat disembunyikan secara sempurna karena tidak jarang juga SSID mudah dilacak orang lain. Jadi untuk keamanan tingkat tinggi mungkin SSID ya, karena ini disembunyikan dengan maksud agar hanya jadi di SSID ini menyembunyikan dengan tujuannya agar diketahui hanya cuman hak akses saja SSID yang dapat terhubung jaringan tertentu. Tapi di sisi lain hal ini tidak sepenuhnya benar karena tujuan SSD tujuan lain dari kenapa SSD menyembunyikan ini agar tidak mudah dilacak oleh orang lain. Lalu yang kelima ya, yang terakhir yaitu macam-macam sistem operasi jaringan. Di sini ada Microsoft LAN Manager. Microsoft Corporation bersama-sama dengan Tricom Corporation mengembangkan sistem operasi jaringan pengaturan LAN untuk mengembangkan perangkat lunak server jaringan yang dijalankan pada sistem operasi MS-DOS. LAN Manager versi akhir yaitu versi 2.2 diimplementasikan ke dalam OS atau 1.31 menjadi sistem operasi server Microsoft. Versi ini sebelumnya diganti dengan Windows NT Server pada tahun 1964. Jadi operasi sistem itu yang pertama itu udah Microsoft LAN Manager. Lalu ada Novell Network. Novell Network merupakan sistem operasi jaringan diimplementasikan pada komputer IBM
Pengembangan dari novel network bernama novel network ini salah satu dikembangkan oleh orang asli dan diberi namanya oleh nama dia sendiri, itu novel. Nah, sistem operasi ini dibuat berdasarkan tumpukan protokol jaringan Xerox SNS. Lalu selanjutnya ada Microsoft Windows NT Server. Jadi sistem operasi Windows NT diciptakan dengan beberapa edisi yang berbeda. Produk ini dibangun berdasarkan keamanan kode sumber antara lain Windows NT Workstation yang diciptakan unsur jadi maksud dari Windows NT ini hanya diciptakan hanya khusus untuk workstation jaringan saja. Lalu ada Banyan VNS, yaitu singkatan dari Virtual Integrated Network Service. Ini merupakan sistem operasi jaringan yang tren nih pada tahun 80 sampai 90, jadi hanya 10 tahun saja. Nah, pengguna sistem ini sangat banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar yang sudah maju teknologinya. Lalu ada sistem operasi Unix. Sistem operasi Unix sebagai komputer serve dan workstation karena fitur-fitur Unix bersifat multi-user, portable, dan multi-stacking untuk para penggunanya. Tujuan serve ialah sistem komputer yang mengelola beberapa komputer lain dan mungkin dalam bentuk jaringan internet atau internet. Jadi operasi sistem ini bisa menggunakan beberapa bentuk jaringan, seperti contoh internet atau internet. Nah, di sisi lain ada kelebihan dan kekurangan atau disebut kelemahan. Nah, kelebihan dari Unix ini adalah multi pengguna, dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Jadi, maksud di sini adalah bisa digunakan nih oleh beberapa pengguna di dalam satu jaringan. Dan yang kelemahannya itu membutuhkan memori yang cukup besar. Jadi, ketika ingin menggunakan OS Unix, dibutuhkan memori yang lumayan cukup besar. Jadi, kalau misalkan laptop kurang mendukung, mungkin bakal kebanting juga. Dan yang terakhir itu GNU atau Linux. GNU atau Linux adalah turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operation system. Memiliki implementasi lengkap dari infrastruktur TCP atau IP. Salah satu jenis varian yang banyak digunakan untuk sistem operasi jaringan adalah Debian. Jadi, GNU atau Linux ini salah satu turunan dari Unix yang tadi sebelumnya saya jelaskan yang ini. Jadi, ini lebih dikembangkan lagi dan mungkin teman-teman sudah nggak asing namanya Linux karena software ini, OS ini atau operation system ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat luas dan lebih paling dominan Linux itu ada beberapa jenis, Kali Linux, Debian, Ubuntu, dan lain-lain. Tapi yang mungkin paling banyak digunakan masyarakat umum yaitu ialah Debian karena memang Debian itu salah satu fleksibel yang dimana orang-orang suka menggunakan Linux ini. Next. Oke, mungkin cukup sekian saja penjelasan saya tentang pembahasan final project jaringan komputer UAS. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Nanda Soekarno izin mengundurkan diri. Terima kasih.